Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Kayak enakan banget tunjukkan semuanya. Ringkasnya, terjemahan ringkasnya, kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin kita benar. Kalau ada orang bisa mencapai kebenaran tanpa ilmu, itu kebetulan, tidak bisa dijadikan standar. Kalau kebenaran yang berdasarkan premis-premis major, kemudian mendapatkan penguatan dari sistem logika, maka baru itu namanya kebenaran yang ilmiah. Jadi 15 abad yang lalu Al-Quran telah mendorong umat Islam agar menjadi umat yang berperadaban, berbudaya, maju, menguasai teknologi, tidak boleh dipinggir, tidak boleh menjadi penonton. Kalau boleh tahu, kalau ingin tahu, di dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam. Silakan baca Quran. Pernah baca Quran enggak? Alah, paling kulhum falak nas paling. Al-Fatihah kursi tahlilan paling. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kata umat Islam, nggak ada itu. Apalagi negara Islam, nggak ada. Apalagi HTI itu nggak pernah baca Quran barangkali. HTI kan Ismail Yusanto nggak pernah baca Quran barangkali. Tidak ada kata negara Islam, khilafah Islam. Begitu pula umat Islam, nggak ada. Yang ada, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Umat yang berperan, umat yang keren, bermartabat. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu menjadi ummatan wasaton, umat yang berperan, keren, bermartabat, disegani oleh seluruh manusia. Umat Nabi Muhammad tuh. Nah, di sini menggunakan kata kerja ja'ala. Artinya, walaupun di sini yang menjadikan itu Allah, tapi harus diperjuangkan. Itu ja'ala. Beda dengan kholaqo. Kalau kholaqo create Allah. Kholaqos samawati wal ard. Kholaqol insan. Tuhan menciptakan manusia, bumi, langit. Itu betul-betul create Allah tanpa intervensi siapa-siapa. Tapi kalau ja'ala, betul yang menjadikan Allah, tapi harus melalui perjuangan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu pemimpin di muka bumi. Itu ja'ilun, ja'ala, harus diperjuangkan.
Gak bisa kalau berpangku tangan kemudian menang, gak bisa. Oleh karena itu, terutama yang muda-muda ini harus lebih semangat dari yang tua. Siap? Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Pinter itu kalau bodoh, alhamdulillah paham. Mudah-mudahan saya duduk di sini tidak berada di tengah-tengah pendosa ini, mudah-mudahan. Menang wajib. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan rendah, jangan hina, jangan kalah. Kamu harus menang kalau betul-betul kamu orang beriman. Jadi menang itu wajib. Kalau kalah, jawab. Kalau kalah, kaya itu wajib. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat, yang miskin. Usahakan, perjuangkan. Kamu mati meninggalkan anak cucu yang mapan, yang kaya. Jadi kaya itu melarat. Sampean melarat atau kaya? Jadi menang itu wajib, kaya itu wajib, pinter itu wajib. Bodoh dosa, melarat dosa, kalah dosa. Paham boten? Semoga menjadi catatan. Nah, dengan ayat ini maka kalau kita lihat sejarah kemajuan agama Islam, Eropa masih belum ngerti mandi pakai sabun. Islam yang pertama kali menciptakan sabun, bahasa Arab, sobun bahasa Arabnya. Sabun itu bahasa Arab. Asalnya sobun. Kenapa? Karena di agama Islam, dalam agama Islam ada mandi wajib. Habis kelonan harus mandi. Iya betul. Maka harus mandi. Harus wudhu kalau mau sholat. Berarti harus bersih. Minimal paling tidak at least 5 kali sehari semalam. Muka, 2 tangan, 2 kaki harus bersih. Luar biasa ini. Gak ada agama lain yang mewajibkan itu. Dulu Al-Quran pertama kali ditulis dengan tulisan Arab yang belum sempurna. Zaman Rasulullah, zaman sahabat. Maka yang menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, menciptakan titik di atas huruf, itu bukan sahabat. Seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Awas kalau lali, awas. Itulah beliaulah yang bikin titik 1 ba di bawah, titik 2 tak di atas, titik 3 tak di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Itu yang menciptakan namanya. Alhamdulillah apal. Nyata kalau besok apal enggak. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Arab. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menciptakan, menggagas syakl, fathah, dhammah, kasroh, tasdid, sukun. Siapa namanya? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Makanya kalau sarapan itu telur, susu, madu, kasih jahe, cerdas. Sarapan ampas kelapa ya. Sarapannya ikan asin ampas kelapa, dedel.
Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas sampai sekarang, Cilacap juga, alhamdulillah ngalamin. Ya enggak, ya enggak? Kalau nyebut saya Kiai Sangid ngakil, Masya Allah. Itu namanya keluarnya suara menyebut huruf salah, makhraj, makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam menciptakan ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid, baru ada istilah idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa tadi yang menciptakan? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 223 Hijriah. Nabi Muhammad sudah wafat 200 tahun udah lebih, baru ada ilmu tajwid. Maka kita bersyukur, berterima kasih kepada beliau-beliau ini yang telah meletakkan dasar-dasar prinsip-prinsip ilmu agama Islam. Didorong dengan tadi, kalau mau benar harus dengan ilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Dah. Ketika banyak hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah, Rasul bersabda padahal enggak, padahal bohong. Itu namanya hadis palsu. Mulai timbul banyak hadis palsu, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, kata Khalifah, bisa nggak cepat-cepat, sangat mendesak ini, sudah darurat ini, menciptakan metode menseleksi hadis, mana yang benar mana yang enggak lah. Siap, insya Allah bisa. 1 minggu jadi, 1 minggu menghadap sudah beres saja. Namanya ilmu mustalahil hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4: mutasil, dobit, thiqah, adil. Kalau kurang 1, hasan namanya. Kurang lagi dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, mu'allal dan seterusnya. Diajarin enggak di sini? Enggak, biar tahu aja, biar tahu saja. Ini jasanya ulama. Ilmu fikih. Zaman Nabi Muhammad belum ada ilmu fikih. Lahirnya ilmu fikih itu karena setelah adanya ilmu usul fikih. Cara mengambil hukum dari Quran dan hadis, metodenya namanya ilmu usul fikih, yaitu metode ijma' dan qiyas. Yang menggagas siapa itu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 204. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Abu Yazid bin Ubaid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i berjasa besar melahirkan metode usul fikih, yaitu ijma' dan qiyas. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Lahirlah Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu jasanya Imam Syafi'i. Paham betul? Terus cerita ini. Pertama kali orang menafsiri Al-Quran dengan sempurna ulama. Zaman Nabi Muhammad belum ada tafsir. Ada sedikit dua jilid kecil Ibnu Abbas, tapi kurang lengkap. Yang pertama kali menafsiri Quran dari awal sampai akhir 10 jilid, Imam Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari, tafsir Tabari namanya. Ya. Bukan hanya itu, ternyata sampai ke teknologi, bukan hanya ilmu agama, ternyata sampai ke teknologi.
orang yang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan al-Azdi, lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah, murid daripada Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Jabir ini suatu ketika menemukan sebuah teori matematik, fisika, kemudian lapor pada gurunya Imam Ja'far, ilmu temuan saya ini dinamain apa ya Syekh? Guru, dinamain apa ya? Ya namai saja nama kamu lah, Al-Jabar. Dari nama beliau siapa namanya? Siapa? Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahir tahun baru saya sebutkan nanti, sudah lupa. Masya Allah. Jadi pertama kali di dunia ini Pak, yang menggagas matematik, fisika, Jabir bin Hayyan al-Azdi, yang nanti berkembang sekarang menjadi digital, mesin, juga dari itu dasarnya, asal mulanya ya Al-Jabar. Walaupun sekarang sudah tidak lagi relevan, tapi buahnya sekarang digital nih, bahkan mesin lah, itu dari Al-Jabar yang digagas oleh Jabir bin Hayyan. Ada lagi yang menciptakan optik kacamata, ilmu nadhariyat, Hasan bin Haytham. Yang menciptakan astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Menggagas, meneliti planet-planet, bintang-bintang. Bukunya tebal-tebal, saya pun bacanya kesulitan. Tapi saya punya bukunya, tapi saya bacanya kesulitan. Bintang itu planet, ada yang berhenti, ada yang berjalan. Ada yang berjalan sangat cepat, ada yang tidak begitu cepat. Saya ini nggak paham, hanya punya aja bukunya lah untuk koleksi. Itu namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Hawqal. Menggagas ilmu pertanian, ilmu falahah, wataknya bumi, apa namanya salah? Ilmu apa itu? Watak bumi itu, geologi ya. Kemudian wataknya tumbuh-tumbuhan, ilmu falahah, Abdul Ghani An-Nabulsi, orang Damaskus. Yang pertama kali mimpi terbang, niru burung, orang Islam. Orang Barat masih tidur masih. Orang Islam sudah mimpi ingin terbang. Namanya Abbas bin Farnas, orang Andalus. Berhasil mencoba terbang. Pertama kali 5 menit, 2 kali 10 menit, 3 kali, terus apa? Lama-lama kaenaken, jatuh mati. Nah itulah dalam sejarah tercatat orang pertama kali terbang adalah orang Islam, Abbas bin Farnas namanya. Walaupun gagal, artinya beliau mati, jatuh mati. Apalagi yang menggagas organ, alat musik organ itu Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubra, The Big of Music, tapi nggak bisa baca, cuma punya aja, saya punya bukunya. Isinya balok-balok, isinya balok-balok musik itu, nggak baca, nggak ngerti saya. Tapi saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubra, Abu Nasr Al-Farabi. Suatu ketika diundang acara oleh Saifuddaulah, gubernur Syria. Di situ makan-makan, minum-minum, ada yang nyanyi. Kata Al-Farabi, nyanyinya jelek itu. Memainkan musiknya juga jelek itu. Kaget si gubernur kaget. Apa Kiai ngerti? Ngerti, insya Allah coba. Silakan nyanyi Kiai. Nyanyi sambil pegang gabus si Al-Farabi ini. Orang semua ketawa semua, senang, gembira.
Dah leren, minum dulu, makan apel, jeruk dulu. Nyanyi lagi, lagu kedua, orang nangis semua. Lagunya sangat sedih. Dah leren, istirahat, minum, makan apel dulu. Nyanyi ketiga, orang tidur semua. Gubernurnya pun tidur, dia pulang, semua tidur. Penjaga pintu pun tidur. Ya dalam ceritanya itu Abu Nasr Al-Farabi. Walhasil kesimpulannya, semua ilmu pengetahuan, apalagi belum sampai Ibnu Sina, ya dokter, ya filosof, ya pemikir. Kitabnya namanya pokoknya berapa jilid di kitabnya tuh, 10 jilid saya punya, itu sudah diterjemahkan bahasa Arab. Saya punya 10 jilid tentang ilmu apa saja, ilmu alam, astronomi, ilmu jiwa, sampai ilmu perdebatan, ilmu dialog, ilmu retorika pidato, ilmu sastra, ilmu ketuhanan, sampai ke teologi, ditulis oleh Ibnu Sina. Belum lagi, oh ya, namanya Asy-Syifa, kitabnya namanya Asy-Syifa. Belum Ibnu Rushd, belum Al-Ghazali. Udah. Tapi segitu ulama cerdas, jenius, hebat, tidak ada seorang ulama pun yang berpikir ingin menciptakan senjata yang mematikan. Gak ada itu. Bukan berarti goblok loh, bukan berarti bodoh, bukan. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali tidak pernah terlintas dalam benaknya menciptakan senjata yang mematikan. Gak ada. Karena apa? Karena ilmu yang disebarkan oleh para ulama berangkat dari hati yang beriman kepada Allah, maka yang digagas ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang akan merusak, bukan untuk memusnahkan kehidupan, menghancurkan kehidupan, bukan. Ternyata setelah ilmu yang lepas dari umat Islam pindah ke tangan Eropa, lahirlah senjata mesin, sampai berkembang senjata otomatik, masih ketinggalan, menjadi bom atom, masih kecil, bom atom masih kecil. Sekarang puncaknya nuklir. Itu kalau satu nuklir saja di Jawa ini, separuhnya Jawa Tengah barangkali terbakar semuanya kalau dijatuhkan. Jadi mereka itu berlomba-lomba sekarang ini, Amerika, Rusia, Cina juga berlomba-lomba menciptakan senjata penghancur, pemusnah, yang kalau diledakkan kita ini mati semuanya. Betapa bedanya dengan ilmu Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan tadi saya sebutkan nama-nama, Jabir bin Hayyan, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Beliau orang cerdas-cerdas itu, tapi tidak satu pun dari mereka itu, dari beliau-beliau itu, yang terlintas bagaimana cara membuat senjata otomatik, bom yang dijatuhkan hancur seluruh kabupaten. Nggak ada itu. Kenapa? Karena ilmu itu datang dari qalbul mukmin, hati yang beriman. Nah, sekarang kita sudah hidup di era revolusi industri 4.0 yang serba digital. Umat Islam, terutama yang muda, tidak boleh ketinggalan. Kuasailah digital itu. Coba bayangkan sekarang kita ini fi asril fitan wal mihan. Kita hidup di tengah-tengah era yang penuh fitnah, penuh ujian, penuh cobaan. Ya Allah, Gus Dur, Pak Abdul Kholis Majid, alhamdulillah sudah wafat, nggak menangi orang ngalami zaman seperti saya sekarang ini. Coba Google, YouTube, manfaatnya besar sekali. Google itu menyimpan informasi, menyimpan perpustakaan, juga pengetahuan umum. Mau tafsir apa saja, hadis apa saja, hukum fikih apa saja,
balaghah, ma'ani, bayan, badi', nahwu, sharaf, tajwid ada di Google. Jadi sekarang perpustakaan tidak butuh lemari-lemari, enggak, cukup di tangan Pak iPhone, Google, mau cari apa saja ada. Mau cari nama orang yang terkenal ada. Siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Maliki, siapa Imam Ghazali, lahir tahun berapa, apa karangannya, apa yang kontribusinya dalam ilmu pengetahuan ada. Politisi ada, filosof ada, ahli hukum ada, artis ada. Ya Allah, sampai-sampai nama saya ada di Google. Malah akhir-akhir ini anak saya sudah ada juga. Namanya Dr. Rihab Said Akil. Silakan cari. Rihab ya, Rihab. Itu dia menulis psikologi Islam, mengalahkan, mengkritik psikologi Yahudi Abraham Maslow. Dikritik dengan psikologinya Imam Ghazali. Lumayan. Keluaran Islamic University International Malaysia. Rihab namanya. Di Google ada apa pendapatnya, apa tulisannya, ada semua lah. Itu Rihab namanya. Walhasil manfaatnya besar sekali. Sunan Gunung Jati itu siapa, Sunan Ampel itu siapa, Prabu Kian Santang, Nyi Rara Santang, Subang Larang, ada semua di Google itu. Ada semua. Madorotnya juga luar biasa. Ceramah saya banyak, ya kan? Ya kan? Lihat gak ceramah saya di YouTube, banyak kan? Tapi setelah ceramah saya, iklan obat kuat. Obat kuat ini gak apa-apa, obat kuat, gak apa-apa. Tapi gambarnya yang haram itu. Gambar kayak gituan coba. Ya enggak, lihat gak? Ala ngaku saja, lihat gak? Ceramah saya, bagus, silakan lihat, bagus. Ceramahnya Gus Mustafa Bisri, ceramahnya Habib Umar Mutahar, ada semua, bagus kan? Tapi nanti setelah ceramah iklan obat kuat, apa namanya? Kopi moncer. Ya, ada yang apa namanya? Juaran. Ada lagi, banyak lah. Itu nggak apa-apa, obat kuatnya nggak apa-apa, iklan obat kuatnya nggak apa-apa, tapi dibarengi dengan gambar yang haram dilihat. Kalau kita yang tua nggak apa-apa, tapi yang muda-muda ini lihat gambar itu seperti apa jadinya. Obat kuatnya nggak beli tapi gambarnya dilihat. Ini fitnah luar biasa. Belum lagi provokasi radikalisme. Ayat Quran keluar, walladzina jahadu wa khruju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna sayi'at wa khilannahum jannatin tajri anhar. Ayo keluar dari rumah, jihad. Kamu mati atau kamu membunuh atau kamu terbunuh, balasannya surga. Bidadari cantik sudah menunggu kedatangan menjadi pengantin. Maka dia ngebom. Ini akibat lihat YouTube yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang benar. Dikira perintah membunuh orang kafir dikira sama dengan perintah sholat. Nah itu loh, kalau nggak ngerti usul fikih, kalau nggak ngerti sababun nuzul, konteks turunnya ayat. Kalau sholat, perintah sholat 5 waktu umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 kali. Perintah perang khusus kalau lagi perang. Paham betul? Beda perintah perang dan perintah sholat. Perintah sholat, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, beda dengan perintah perang. Memang ada, memang di Quran ada. Bunuhlah orang kafir, kamu jangan takut, ayo terus. Barang siapa membunuh orang kafir atau kamu sendiri yang terbunuh, surga balasannya. Perintah, tapi harus tahu konteksnya ayat itu. Kota Madinah dikepung 10.000 orang kafir.
Sampai Nabi terpaksa bikin parit untuk melindungi kota. Parit. Begitu datang orang Islam dalam kota Madinah paling ada 700, paling ada. Begitu mereka datang, kaget ada parit. Tapi ada mereka di antara mereka yang kudanya besar, bisa loncat parit. Kudanya itu di antara mereka. Beberapa sahabat ketakutan, masuk rumah dikunci diri. Nah, turun ayat itu. Keluar dari rumah, jangan sembunyi. Kamu wajib perang lawan mereka itu. Kamu mati atau kamu yang membunuh, surga balasannya. Paham boten? Namanya apa namanya ini? Apa namanya? Asbabun nuzul. Apa? Konteks turunnya perintah itu. Kalau sholat, Nabi diperintah Muhammad, kamu dan umat kamu wajib sholat 5 kali sehari semalam. Kamu Muhammad pun wajib sholat. Nabi Muhammad juga wajib sholat. Bukan hanya umatnya, bukan. Biasanya kalau di sini kan pemimpinnya perintah pada buat, tapi pemimpinnya kadang-kadang nggak sholat. Kadang-kadang, tapi di Cirebon kalau di Cilacap enggak. Muhammad, kamu harus sholat 5 waktu. Dan umat kamu pun harus sholat 5 waktu. Ini perintah sholat. Kalau perintah perang, karena lagi perang. Kalau lagi aman begini masa ngebom? Ya Allah. Itu pengaruh dari YouTube. Pengaruh dari mana? Dari YouTube. Ada lagi pengaruh YouTube apa? Liberalisme. Apa itu agama? Apa itu cium tangan kiai? Apa itu cium tangan ayah ibu? Apa itu sholat? Apa? Manfaatnya sholat loh untuk kemajuan kemajuan masyarakat apa? Gitu tak pertanyaannya. Kita sholat semua, satu desa sholat. Kalau satu desa sholatnya apa kemajuan untuk desa itu? Satu desa puasa semua Ramadan. Apa hasilnya dari puasa itu? Bahkan dia mengatakan pergi haji itu rasis. Nanti ada Pak Haji dan ada yang bukan haji. Yang haji depan, yang belum haji di belakang duduknya. Rasis ini. Ayo baca itu. Terpengaruh nggak kira-kira itu? Itu ada di YouTube. Liberalisme sampai ke ateis, sampai tidak percaya adanya Tuhan. Jadi zaman Google, zaman YouTube ini penuh dengan ujian cobaan yang luar biasa. Luar biasa. Belum yang dosa-dosa kecil. Dosa kecil apa? Ya, WA-WA-anan, nah, itu ya, dosa kecil ya. Kecil besar itu. Kecil besar. WA-WA-anan, tukar foto, janji ketemu di mana, itu dosa kecil itu. Adu domba, fitnah, berita bohong. Coba luar biasa ini. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabat bangsa itu akhlaknya, bukan agamanya. Yang mengangkat derajat bangsa umat lah akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, Maturidiyah, Tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Hanya terdiri dari 7 suku. Perang saudara sampai sekarang sudah 40 tahun. Presidennya Burhanuddin Rabbani, profesor, hafal Quran, keluaran lulusan Al-Azhar Mesir, dibunuh presidennya, kafir. Lagi pengajian, lagi Isra Mi'raj, lagi Maulid Nabi, pasar, rumah sakit, sekolah madrasah, lagi sholat, dibom. Berapa yang mati? Afghanistan. Kita bisa lihat televisi setiap saat ada berita seperti itu. Ada biduan perempuan nyanyi, dibunuh. Apa? Nyanyi itu haram. Jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram.
Nyanyi haram, membunuh boleh. Afghanistan tuh. Berarti yang sedang bangkrut apanya? Bukan agamanya, bukan teologinya, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya. Ingin seperti itu Indonesia? Ingin seperti itu Indonesia? Kita terdiri dari 740 suku. Yang resmi 6 agama 6. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Yang resmi. Yang enggak resmi masih ada lagi. Gotoloco, Darmo Gando, Sabto Darmo, Sambelun, Subud, Karuhunan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Parmalin. Alhamdulillah kita bisa hidup damai. Suriah sudah 20 tahun. Di sana ada ISIS, Al-Qaeda, Wahabi, Salafi, Syiah, Sunni juga ada, Jabhatut Tahrir, Jabhatut Nasrah. Syria sampai sekarang belum selesai. Irak walaupun kelihatan sudah selesai, masih kadang-kadang bom meledak di Irak itu. Sesama Islam, yang non Muslim hanya nonton, non Muslimnya nggak terlibat non Muslimnya. Di Yaman, perang saudara. Di Libya belum selesai setelah terbunuhnya Presiden Gaddafi. Di Somali itu negara Afrika 100% Muslim, madhab Syafi'i. Negaranya bubar, berantakan. Bodolan angkatan lautnya menjadi perampok di laut. Pernah kapal Indonesia juga dirampok, pernah dirampok oleh bodolan marinir negara Somali. Negara Islam itu umatnya. Jadi yang mengangkat derajatnya umat ini bukan agamanya. Agamanya orang Irak benar, agamanya orang Afghanistan benar, agamanya orang Suriah benar, agamanya orang Somali benar, agamanya orang Yaman benar, agamanya orang Libya benar. Tapi hancur mereka. Apa yang hancur itu? Budayanya, akhlaknya, moralnya. Di kita walaupun agamanya 6 agama dan lain-lain masih ada, insya Allah kita berakhlakul karimah. Insya Allah kita masih menjaga budaya kita, akhlak kita, cinta kita terhadap tanah air, cinta kita kepada orang tua, para kiai, para guru, hormat kita kepada mereka itu, dan kita cinta keutuhan keselamatan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Paham betul? Apa kita ingin seperti Suriah? Apa kita ingin seperti Libanon? Seperti Irak, Afghanistan, Somali, Libya, Yaman? Yaman itu negara melarat, bodoh, ketinggalan, perang saudara nggak selesai. Negara malah miskin, bodoh, Masya Allah. Irak sebenarnya kaya raya Irak sebenarnya. Tapi kan perang saudara menjadi miskin. Utangnya banyak. Sebenarnya kaya raya sebenarnya Irak itu. Walhasil budaya, akhlak itulah yang mempertahankan eksistensi, kehormatan, harga diri bangsa ini. Indonesia harus menjunjung tinggi. Tunjukkan kita bangsa yang berbudaya, berakhlak. Mari kita jaga kesatuan dan kesatuan kita. Sekali lagi kesimpulan apa yang saya sampaikan, Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam tidak boleh kalah dalam segala bidang. Islam harus berperan litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan dalam masyarakat, syuhudan dinian, peran agama, syuhudan thaqafiyan, peran ilmu pengetahuan, syuhudan hadariyan, peran kebudayaan. Terakhir, syuhudan insaniyan, peran-peran kemanusiaan, sosial dan sebagainya. Ayat tadi terusnya, ayat yang pertama tadi saya baca terusnya, wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu mir rabbik. Kalau kita ingin benar harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak fayu'minu bih, harus beriman. Ilmu tanpa iman, ilmu akan menjadikan kita sengsara, kita tidak bahagia,
kita hidup gelisah, hidup goncang karena tidak berdasarkan iman kepada Tuhan. Maka sudah benar negara kita berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan. Syaratnya bangsa Indonesia harus beriman kepada Tuhan. Paham tidak? Paham tidak? Tapi ukuran iman itu bukan hanya hafal sifat 20 wujud kidambako, bukan hanya namanya Muhammad anaknya Haji Abdullah, bukan. Ukuran iman nih, ukuran iman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, sebelum orang tahu Allah melihat. Barang siapa berbuat salah, melanggar hukum, orang bisa tidak tahu, polisi nggak tahu, jaksa nggak tahu, KPK nggak tahu, Allah melihat. Itu beriman tuh namanya. Itu baru beriman tuh namanya tuh. Kita akan melanggar, kita akan korupsi lah katakan, akan korupsi. Bukan takut pada polisi, bukan takut pada KPK, takut kepada tuh beriman namanya. Itu namanya beriman. Paham tidak? Tukang sapu stasiun kereta api Jogja, itu namanya siapa lupa ya, menemukan tas isinya 40 juta. Dicarikan siapa ini tas yang ketinggalan, yang punya tas ini. Ketemu, sudah naik di kereta, orang punya, dikembalikan. Itu namanya orang beriman itu. Walaupun tukang sapu itu, entah apa wujud kidambako apa enggak, itu enggak tahu saya. Apa enggak wujud kidambako itu? Tapi itu orang beriman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya pernah ke Australia tahun 2012. Muter-muter ceramah 6 kota, Sydney, Brisbane, Melbourne, dan kota-kota lain lah. Terakhir di Sydney akan pulang setengah bulan itu jalan-jalan dengan istri saya. Terakhir mau pulang belanja di Sydney, kota toko-toko kecil, belanja kaos, anduk, oleh-oleh kenang-kenangan lah. Dapat 2 kardus. Pulang ke hotel, beresin, besok mau terbang jam 6 pagi. HP saya tidak ada. Saya cari HP kemana, sudah nggak ada, hilang udah. Nggak apa-apa lah. Besok beli lagi di Jakarta, mau pulang. Tiba-tiba saya mau tidur jam 10, lampu sudah saya matikan, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada anak muda satu mengembalikan HP saya. Ini bapak tadi belanja, HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali, dengan 6 ormas, ada Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Fathul Anwar, Syarikat Islam. 5 hari di sana. Dari Jakarta sampai 19 jam sampai ke Mali itu. Di ibu kota Mali namanya Tembakto, kotanya namanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk gerasi. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di sini sepeda motor tinggal di halaman, masih kuncinya masih gantung, gimana kira-kira? Jangan sepeda motor, sepatu di masjid aja hilang kok. Ini ukuran iman. Jepang, saya ke Jepang sudah 4 kali. Di kota Tokyo tidak ada polisi, lalu lintas gak ada. Sopir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Gak ada polisi itu ngatur, gak ada. Semua tertib sendiri-sendiri.
Tidak ada sampah satupun tuh ngerokok pun di jalan. Orang merokok ada, tapi dibuang tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha, penonton Jepang ratusan, selesai mereka membuang sampahnya masing-masing ke tong sampah. Jaringan konten beten. Jaringan konten beten jaringan. Yang punya dalil an-nadhafatu minal iman. Yang punya dalil kebersihan bagian dari iman, kotoran luar biasa, cebrik joroknya luar biasa. Jepang gak punya dalil itu, bersih. Saya cerita bahwa di Indonesia itu hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Kaget orang Jepang, hakim bisa disuap, bisa sini, heran. Jadi ada hakim bisa disuap itu di Jepang, heran. Itu orang Jepang dengar gitu kagetnya luar biasa. Nggak ada di Jepang itu. Nah, bukan takut pada neraka, nggak ngerti neraka dia, tapi kesadaran dari hati yang benar, hati yang jujur, hati yang sidik, mempunyai sifat sidik, sehingga terciptalah manusia seperti itu. Memang Rasulullah mempunyai sifat yang wajib berapa? Berapa? 4. Nomor 1, Nabi Muhammad harus jujur. Sifatnya wajib sidik. Ada yang ngomong yang wajib sidik tuh Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi tidak wajib. Yang wajib jujur Nabi Muhammad. Kalau kita bukan Nabi, nggak wajib jujur. Kalau Nabi saja wajib jujur, kalau Nabi saja harus sidik, maka umatnya lebih-lebih harus jujur, harus sidik, harus benar. Paham? Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Kan sifat sidik yang hilang tuh. Begitu sifat jujur hilang, 8 triliun proyek BTS Kominfo hilang. Begitu sifat sidik hilang, duit negara hilang. Baru sifat sidik 1 yang hilang tuh. Belum amanah, belum tabligh, belum. Inilah akibat kehidupan yang materialistik, yang hedonistik. Kita minta ke atas, ingin mewah, ingin hedon, ingin kaya. Kaya sih bagus, tapi caranya itu yang nggak benar itu. Tujuan kaya bagus, tapi cara kaya nggak benar ya jadi jelek. Itulah pengaruh di era sekarang akibat kemajuan teknologi. Insya Allah kalau beriman, insya Allah akan menjadi orang-orang yang soleh. Kuasai teknologi, kuasai digital, tapi tidak terpengaruh dengan konten-konten yang menghasut kita, memprovokasi kita dengan hal-hal yang menyimpang dari agama kita, menyimpang dari akhlakul karimah yang diajarkan oleh para kiai, para orang tua, para ulama. Terakhir, ilmu pengetahuan mengajak kita menunjukkan kita pada kebenaran, akhlak mengajak kita agar beriman, agar kita beriman kepada Tuhan, betul-betul beriman. Yang ketiga, fatukhbitalahu qulubuhum, hatinya bersih, hatinya bening. Mari kita bangun masyarakat dengan hati yang jujur, hati yang bersih. Kita bangun ukhuwah satu sama lain dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang bersih. Tidak mungkin membangun masyarakat dengan hati yang kotor. Gak mungkin, gak mungkin. Membangun masyarakat agar maju, masyarakatnya bermartabat, masyarakatnya agar punya eksistensi yang bisa dibanggakan. Yang bangun pemimpinnya harus bersih hatinya. Contohnya Wali Songo. Wali Songo berhasil membangun masyarakat Nusantara yang ternyata gak mengerti peradaban, gak ngerti akhlak, gak ngerti etika, dididik oleh Wali Songo, diberi contoh teladan, menjadi masyarakat Islam yang berakhlak. Wali Songo berhasil membangun masyarakat Nusantara dengan budaya yang mulia, akhlakul karimah, dengan etika. Kita acungi jempol, tanpa peperangan, tanpa paksaan, tanpa intimidasi,
Tanpa bom, Majapahit hilang, Pajajaran hilang, Sriwijaya hilang, tanpa dibom, tanpa diperangi. Hanya dengan akhlakul karimah. Karena Wali Songo menunjukkan akhlaknya baik, masyarakat tertarik ingin ikut Wali Songo. Meninggalkan Majapahit, ikut Demak. Majapahit ditinggalkan oleh rakyatnya, Raja Brawijaya V, Kertanegara masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Majapahit Brawijaya kelima, bubarlah, selesailah riwayat Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada. Tanpa peperangan, sirno ilang kertaning bumi, tanpa ada darah, bertumpahan darah. Paham tidak? Kemana itu kebesaran Majapahit kok bisa hilang? Kok kalah dengan orang santri? Orang Jawa mengakui Suradiro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan Majapahit kalah oleh doanya santri, mantra-mantranya santri. Suradiro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Tapi santri dulu. Nanti sekarang doanya dirobos. Kalau santri sekarang, kiai sekarang doanya apa? Dirobos, karena keseringan bikin proposal. Maka doanya nggak mustajab itu. Coba lihat Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Demak, Sunan Ampel, Surabaya, Sunan Kudus tidak meninggalkan villa, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kemewahan, harta, tidak. Yang beliau tinggalkan adalah simbolnya masjid. Masjid artinya apa? Menunjukkan syiar Islam, ukhuwah Islamnya, kesetaraan di dalam agama Islam. Dalam masjid sama saja, kaya, miskin, pejabat, rakyat di dalam masjid sudah menjadi satu. Itu yang ditinggalkan oleh para Wali Songo. Jadi kan tahu nggak istananya Sunan Kudus wis nang di sana wis? Nggak ada. Vilanya Sunan Gunung Jati di mana vilanya? Nggak ada. Nggak punya villa. Meninggalkan masjid Gunung Jati, masjid Menara Kudus, masjid Ampel itu tinggal Sunan Ampel Syekh Rahmatullah. Walhasil kalau ente mau punya ilmu bermanfaat, harus hatinya bersih, hatinya bening. Wal ya'lamal ladzina utul ilma anul haqqu min rabbik. Kebenaran harus kita capai dengan ilmu pengetahuan, tapi berilmu belum sempurna kalau fayu'minu bih, kalau belum beriman. Berilmu harus beriman kepada Tuhan. Sudah berilmu, sudah beriman, masih kurang, fatukhbitalahu qulubuhum, harus mempunyai hati yang bersih, hati yang bening. Santri tidak boleh ketinggalan dalam teknologi, tapi santri tidak boleh kehilangan prinsip akhlakul karimah. Tunjukkan santri adalah kelompok masyarakat Indonesia yang berakhlak. Saya jamin kalau keluaran pesantren NU, terutama pesantren NU yang saya jamin tidak akan berkhianat kepada negara. Keluaran pesantren NU tidak ada ceritanya berkhianat kepada negara. NKRI, Lirboyo, Ploso, Jombang, Sarang, Lasem, Tegarejo, Buntet, Kempek, Cirebon, tidak satu pun saya dengar ada santri terlibat teroris atau melakukan hal-hal yang menentang Pancasila, menentang NKRI. Tidak ada, saya jamin. Itu kalau santri dari pesantren Nahdlatul Ulama. Begitu pula yang korupsi, yang jahat, ya ada sih ada, tapi sedikit. Kenapa? Masih ada rasa takut. Ada bupati dari pesantren korupsi berapa? 200 juta, Masya Allah. Ada yang korupsi lagi berapa? 300 juta. Tapi yang bukan santri korupsinya 8 triliun. Kalau untuk beli kerupuk berapa itu kira-kira? Setia Novanto, ketua DPR, 2,5 triliun korupsinya. Itu bukan santri itu. Jadi kalau santri, bupati, santri ketangkep korupsi berapa? 200 juta. Ya Allah, kecil banget korupsinya. Kurang gede bu. Ini akhlak, masih ada akhlak dalam diri pribadi santri. Ringkas cerita, kesimpulan apa yang saya sampaikan, Al-Quran mendorong kita agar menjadi manusia yang berperan, menguasai teknologi, tapi dengan tetap menjadi manusia yang beriman, berakhlakul karimah, berhati bersih. Itu kesimpulannya saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.